Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Biokimia 2 kelas B akan membahas mengenai sintesis protein. Untuk anggota dari kelompok kami ada dari NIM 124 sampai dengan 128. Kita masuk dalam pembahasan gen. Gen adalah unit dasar pewarisan genetik yang diturunkan dari orang tua pada keturunannya. Struktur dari gen terdiri dari DNA yang diselubungi dan diikat oleh protein. Masuk dalam tahapan replikasi DNA. Yang pertama, enzim helikase membuka heliks ganda induk. Yang kedua, protein pengikat untai tunggal menstabilkan DNA induk yang terbuka dan masuk pada tahap leading strand. Leading strand disintesis secara terus-menerus pada arah 5 ke 3 oleh DNA polimerase. Kemudian masuk dalam tahap lagging strand yang disintesis secara tidak kontinu. Enzim primase mensintesis primer RNA pendek yang diperpanjang oleh DNA polimerase membentuk fragmen Okazaki. Kemudian setelah primer RNA diganti oleh DNA ligase menggabungkan fragmen Okazaki ke untai yang sedang tumbuh. Kemudian kita masuk ke DNA atau deoksiribonucleic acid. DNA adalah asam nukleat yang menyimpan semua informasi biologis yang unik dari setiap makhluk hidup. DNA memiliki rantai polinukleotida dengan double helix dengan arah antiparalel, kemudian memiliki fosfat dan deoksiribosa di bagian luar helix, dan memiliki basa purin yaitu adenin dan guanin, serta pirimidin yaitu sitosin dan timin di bagian dalam helix. Dua rantai polinukleotida ini dihubungkan oleh ikatan hidrogen di antara dua basa nitrogen yang komplementer. Untuk guanin dan sitosin dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen, sedangkan timin dan adenin dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen. Pada organisme prokariotik, DNA terletak di kromosom, membran sel, atau di sitoplasma di luar kromosom. Sedangkan pada organisme eukariotik, DNA terletak di nukleus atau di organel, contohnya pada mitokondria. Yang berikutnya adalah RNA atau ribonucleic acid. RNA adalah hasil dari transkripsi suatu fragmen DNA, sehingga RNA jauh lebih pendek dibandingkan dengan DNA. Jenis RNA ada 3, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Yang membedakan RNA dengan DNA adalah RNA adalah suatu untai tunggal. RNA memiliki basa pirimidin yaitu urasil yang menggantikan timin pada DNA, dan RNA memiliki gula ribosa yang menggantikan deoksiribosa pada DNA. Jenis pertama dari RNA adalah messenger RNA. RNA ini adalah RNA yang terbesar atau yang terpanjang. mRNA memiliki fungsi utama sebagai pembawa kode genetik untuk generasi berikutnya. mRNA digunakan sebagai template dalam sintesis protein. mRNA mengandung kodon, dan mRNA ini ukuran molekulnya ditentukan oleh jumlah sisa asam amino. Jenis yang kedua dari RNA adalah tRNA. tRNA merupakan bentuk terkecil dari RNA. tRNA mengandung triplet nukleotida atau antikodon yang secara khusus bisa mengenali kodon pada mRNA. tRNA ini membawa asam amino aktif yang siap diubah menjadi ikatan polipeptida. Masing-masing dari ke-20 asam amino memiliki setidaknya satu molekul tRNA istimewa. Jenis yang terakhir dari RNA adalah ribosomal RNA. Ribosomal RNA ini adalah komponen ribosom yang bertanggung jawab pada sintesis protein. rRNA merupakan RNA terbanyak dan penyusun ribosom. Lebih dari 80% RNA merupakan rRNA. rRNA berupa pita tunggal, tidak bercabang, dan fleksibel. rRNA merupakan RNA yang paling stabil karena dia terikat pada protein. Selanjutnya adalah pengertian nukleotida. Nukleotida merupakan unit dasar dari asam nukleat seperti DNA dan RNA. Nukleotida adalah sekelompok zat biokimia yang di dalamnya terdapat struktur basa purin dan basa pirimidin, gula ribosa atau 2-deoksiribosa, dan satu atau lebih gugus fosfat. Selanjutnya adalah pengertian sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan partikel protein yang melibatkan sintesis RNA dan dipengaruhi oleh DNA. Selanjutnya adalah proses transkripsi. Proses transkripsi diawali dengan tahap inisiasi yang diawali dengan aktivasi RNA polimerase oleh faktor sigma, lalu terikat dengan promotor dan mengakibatkan utas DNA terbuka sehingga berikatan dengan RNA membentuk RNA-DNA hybrid. Untuk tahap yang kedua yaitu tahap elongasi yang merupakan pemanjangan RNA transkrip dari ujung 5 ke ujung 3. Dengan adanya DNA polimerase, utas DNA akan dibuka, RNA-DNA hybrid akan dilepaskan, dan DNA helix akan dibentuk.
Untuk tahap yang terakhir yaitu tahap terminasi sebagai tanda berhentinya proses elongasi. Adanya termination sequence akan melepaskan RNA polimerase dan RNA transkrip. Termination sequence ini dibagi menjadi dua, yaitu hairpin loop dan termination yang membutuhkan faktor Rho. Selanjutnya yaitu kode genetik. Kode genetik adalah instruksi berupa kode-kode yang merumuskan jenis protein yang akan dibuat. Instruksi kode genetik tersebut diperintahkan oleh DNA dalam sintesis protein. Kode genetik terletak di mRNA. Ciri-ciri kode genetik terdiri dari triplet yang artinya tiap satu kodon terdiri dari 3 basa. Non-overlapping artinya susunan 3 basa pada kodon berbeda dengan kodon yang lain. Degenerate artinya satu asam amino mempunyai kodon lebih dari satu, dan universal yang artinya kode yang sama berlaku untuk semua makhluk hidup. Selanjutnya yaitu tabel asam amino. Contoh asam amino adalah asam amino glisin, asam glutamat, asam aspartat, alanin, dan lain-lain. Terdapat 20 asam amino yang akan menyusun suatu protein, di mana satu asam amino akan ditentukan oleh triplet basa nitrogen pada DNA maupun RNA. Sebagai contoh, triplet GGG, GGA, GGC, dan GGU yang akan mengkode satu asam amino yaitu asam amino glisin. Selain itu, asam glutamat akan dikode oleh triplet GAG dan GAA, dan asam amino aspartat akan dikode oleh triplet GAC dan GAU, dan seterusnya bisa dilihat sesuai dengan tabel. Selanjutnya yaitu proses translasi. Translasi adalah proses penerjemahan dari mRNA menjadi rantai asam amino yang kemudian terjadi penyempurnaan struktur menjadi asam amino. Pada tahap translasi ada 3 proses. Yang pertama ada inisiasi, terminasi, dan elongasi. Inisiasi. Pada tahap ini, kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut dengan kodon start. Kodon startnya adalah AUG atau methionine, di mana ribosom terdiri dari 3 site. Site A untuk masuknya aminoasil tRNA, kecuali aminoasil tRNA pertama yang berupa methionine tRNA. Dan untuk P-site tempat peptidil tRNA dibentuk, dan E-site adalah exit site dari tRNA. Selanjutnya yaitu proses elongasi. Proses elongasi berlangsung dengan menggabungkan asam amino dengan asam amino dan membentuk rantai polipeptida secara berurutan sesuai dengan kode kodon pada mRNA. Yang terakhir adalah tahap terminasi. Terjadi pada saat ribosom bertemu dengan kodon stop pada mRNA yang berakhir dengan sintesis rantai peptida dan melepasnya. Untuk kodon stop sendiri ada 3 jenis, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Selanjutnya adalah pematangan protein atau protein maturation. Ketika sintesis protein berakhir, asam amino inisiator yaitu methionine akan memiliki gugus amino bebas. Ujung protein ini adalah ujung N, dan yang terakhir asam amino rantai memiliki ujung karboksi atau C bebas. Sintesis protein dimulai dengan terminal amino dan melanjutkan menuju terminal C. Protein yang disintesis pada RNA kasar diangkut melintasi membran dan masuk ke ruang sisternal antara lembaran endoplasmik retikulum, di mana mereka dikemas untuk ekspor. Untuk diangkut melintasi membran protein tersebut disintesis dengan urutan sinyal atau pemimpin pada ujung aminonya. Setelah disintesis, ikatan disulfida terbentuk dan protein terlipat menjadi bentuk 3 dimensinya. Beberapa protein membutuhkan modifikasi pasca translasi sebelum menjadi aktif sepenuhnya. Modifikasi ini dapat meliputi penghilangan segmen menggunakan peptidase, penambahan fosfat, gula atau lipid ke dalam asam amino spesifik, dan glikosilasi. Selanjutnya adalah mutasi. Mutasi terdiri dari 2 tingkat, yaitu tingkat gen dan tingkat kromosom. Pada tingkat gen terdiri dari transisi, transversi, adesi, dan delesi. Sedangkan pada tingkat kromosom terdiri dari delesi, duplikasi, inversi, dan translokasi. Pengganti disebut juga sebagai mutasi titik. Pada transisi, penggantian basa purin dengan basa purin lain atau pirimidin dengan pirimidin lain pada basa molekul DNA, misalnya guanin adenin dan sitosin timin. Pada transversi, penggantian basa purin dengan pirimidin lain atau sebaliknya pada pasangan molekul DNA, misalnya adenin timin dan sitosin guanin. Dampak mutasi adalah terbentuknya kodon terminasi dini dan terjadi mutasi pergeseran bingkai atau perubahan pada
bingkai bacaan.